Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kita baca satu ayat di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-20. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita memiliki hidup yang memuaskan, kita harus hidup dengan kekuatan Tuhan atau kuasa Tuhan. Saya mau katakan bahwa Tuhan tidak memberkati orang-orang yang bergantung kepada kekuatannya sendiri. Kalaupun orang-orang yang bergantung kepada kekuatannya sendiri itu sepertinya diberkati, saya mau katakan bahwa berkat itu tidak full. Karena apa? Bergantung kepada kekuatannya sendiri. Selain tidak full, berkat itu tidak mengandung nilai kekekalan. Artinya berkat yang semu. Ketika kita mendapat berkat yang semu, otomatis kita tidak memiliki hidup yang memuaskan atau hidup yang sejati di dalam Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di dalam kekuatan Tuhan? Yang pertama, supaya kita bisa hidup di dalam kekuatan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan kita. Yang pertama, kita harus tetap berdoa atau hidup di dalam doa. Kita mendapatkan kekuatan Tuhan dengan berdoa. Sebab di dalam doa ada kekuatan yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan bahwa betapa hebat kuasanya atau betapa hebat kuasa doa itu bagi orang-orang yang percaya. Kalau kita tidak memiliki kekuatan dalam hidup ini, dalam menghadapi setiap masalah, berarti kita kurang berdoa atau tidak pernah berdoa. Itu jelas. Orang yang tidak mempunyai kekuatan menghadapi persoalan hidup, tantangan hidup, adalah ciri-ciri orang yang kurang berdoa atau tidak berdoa. Tetapi sebaliknya, kalau kita memiliki kekuatan, maka saya yakin dan percaya hidup kita pasti ada dalam doa. Itu yang pertama, untuk mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, hidup di dalam doa. Yang kedua, kita mendapat kekuatan dari Tuhan dengan mentaati firman-Nya. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan minta, bahkan mungkin sulit sepertinya secara manusia firman Tuhan itu untuk kita lakukan, tetapi kita mau melakukannya, maka Tuhan akan melimpahkan kekuatannya dalam hidup kita.
Sekali lagi saya katakan, orang yang tidak kuat menghadapi persoalan hidup ini, mungkin dia tidak pelaku firman. Yang ketiga, supaya kita mendapatkan kekuatan Tuhan dalam hidup ini, dengan cara pantang menyerah terhadap apapun. Kita jangan menyerah menghadapi apapun dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya Tuhan menumbuhkan iman. Menumbuhkan iman kita. Bagaimana caranya supaya iman itu bisa bertumbuh? Mungkin Tuhan izinkan masalah, pencobaan, tekanan, ingin menguji sejauh mana kita dalam menghadapi persoalan. Apakah kita menyerah atau tidak? Jadi intinya ialah untuk mendapatkan kekuatan Tuhan yang ketiga ini, kita jangan gampang menyerah. Tuhan pasti menumbuhkan iman, kekuatan kita kalau kita tidak gampang menyerah. Kita baca satu ayat dalam Mazmur 118 ayat yang ke-14. Mazmur 118 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Jadi lewat Mazmur 118 ayat yang ke-14 ini menekankan kepada kita bahwa kekuatan kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada apa-apa. Firman Tuhan mengatakan, di luar Tuhan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kalaupun kita bisa dapat berbuat, itu adalah hal yang semu. Hasilnya tidak akan maksimal dan tidak mengandung nilai kekekalan. Biarlah pada kesempatan ini kita jadikan Tuhan menjadi kekuatan kita, bukan akal pikiran serta keberadaan kita, tetapi kebenaran firman dan Tuhanlah yang menjadi andalan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.